Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, sambil nunggu ngabuburit, kita akan ngobrol-ngobrol santai, tapi yang tentunya tetap bermanfaat sama Mas Yogi dari Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Oke, langsung aja. Jadi ini enaknya manggilnya Mas Yogi atau Kak Yogi atau apa? Apa ya? Mas. Oke, Mas Yogi. Jadi Mas Yogi bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Rizka Fuadin, biasa dipanggil Yogi. Alamat saya di RT 52 RW 10 Desa Begi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Oh ya, for your information juga nih buat teman-teman semuanya. Jadi Kak Yogi ini atau Mas Yogi ini adalah teman satu SMP saya, tapi SMK-nya berbeda. Jadi kita tetap satu angkatan ya, Mas. Iya. Jadi SMP-nya di SMP 1 Watulimo. Kalau di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Jadi teman-teman bisa search di situ. Aku tahu Mas Yogi ini adalah orang yang sangat aktif banget di dunia pramuka, mulai dari SMP. SD-nya ya atau SD lumayan. Jadi mulai dari SD, SMP sampai SMA. SMA-nya di SMA 1 Durenan ya, Kabupaten Trenggalek juga. Jurusannya apa kalau SMA? IPA. IPA. Oke. Jadi Mas Yogi ini kenapa saya mewawancarai Mas Yogi ini? Karena Mas Yogi ini adalah salah seorang penggagas gerakan sosial di wilayah Kecamatan Watulimo. Jadi bisa dijelaskan dulu Mas Yogi gerakan sosial apa yang Mas Yogi gagas di Kecamatan Watulimo? Ini untuk gerakan yang saya gagas bersama teman-teman ya, itu intinya gini, kita berbagi dengan bentuk masker dalam rangka memerangi COVID-19 yang bisa dibilang sudah mulai rawan di daerah Trenggalek, khususnya di Watulimo. Jadi kebetulan juga nih teman-teman, aku juga jadi panitia, salah satu panitianya dari Mas Yogi. Jadi sebetulnya aku sih yang menawarkan diri untuk ikut andil di dalam gerakan yang digagas oleh Mas Yogi. Jadi pertama itu aku ditanyakan di chat WA sama Kak Argi juga, itu kan jadi sekretaris atau bendahara sih di gerakan kita. Bendahara. Oh ya, di bendahara ya. Jadi pertama itu Kak Argi itu chat ke aku kalau minta nomor telepon orang yang bisa menjahit masker namanya kayak gitu. Terus aku mulai tertarik sama gerakan sosialnya. Aku mulai tanya-tanya mau buat apa. Kata Kak Ardi itu mau buat gerakan sosial, yaitu bagi-bagi masker gratis. Dan mulai dari situ aku mulai tertarik nih mau join di gerakan sosialnya Kak Yogi kayak gitu. Jadi aku jadi staffnya Kak Yogi. Pertanyaan selanjutnya nih, apa sih alasan yang mendasari Kak Yogi untuk melakukan gerakan sosial yang digagas? Alasannya sih ini kembali ke yang nomor satu tadi, kita kan membagi masker dan untuk memerangi wabah COVID. Nah itu alasannya yaitu tadi yang biasanya itu kita untuk memerangi COVID dengan cara berbagi kepada masyarakat luas. Oh ya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku akan ada tayangan sedikit nih tentang gerakan sosial yang digagas oleh Kak Yogi. Nah itu tadi beberapa tayangan atau foto-foto yang menggambarkan gerakan sosial yang dilakukan oleh Mas Yogi. Jadi kalau
kalau dijelaskan juga ya, kalau di kabupaten, lebih tepatnya di Kecamatan Watulimo ini masih banyak orang-orang yang belum sadar tentang gimana rasa menjaga diri mereka untuk terhindar dari COVID-19. Jadi banyak sekali orang-orang yang kita temui di jalanan itu nggak pakai masker, kemudian dia nggak bawa hand sanitizer untuk persiapan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang masih banyak keluar rumah kayak gitu. Pokoknya nggak mengindahkan aturan dari pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, pasti dalam gerakan sosial yang Mas Bagas itu pasti ada kayak kendala-kendala, pasti yang kayak memberatkan untuk apalagi kan kebaikan biasanya kan untuk maju, untuk bertindak baik itu kan banyak sekali godaannya kayak gitu kan. Ada nggak kendala-kendala terbesar yang merasa wah ini berat banget nih kayak gitu, ada nggak gitu? Pastinya sih ada, soalnya ya itu tadi setiap kebaikan kan pasti ada rintangannya. Untuk kesulitannya itu yang pertama kita dari panitia. Yang pertama kan pasti kita membuat panitia. Ya, dari panitia itu kita kesulitannya mengumpulkan yang pasti ikut, yang entah yang masih setengah-setengah dan sebagainya. Terus kita cari donasi pun kita juga awalnya sih kita lancar, tapi di tengah-tengah kita agak seret karena target kita itu ya nanti kendalanya dari donasi yang kita kumpulkan itu masih sedikit, jadi kita agak kesulitan di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir itu kita pembagiannya itu terkendala karena maskernya itu enggak jadi tepat waktu, jadi kita molor mungkin 2-3 hari. Jadi aku juga merasakan sih dari beberapa kendala yang Mas Yogi katakan tadi. Jadi kan anggota dari gerakan ini tuh ada yang kuliah, ada yang baru lulus sekolah dan lain sebagainya. Jadi masih sibuk-sibuknya, apalagi untuk mempersiapkan hari raya kan. Kalau semua di Kecamatan Watulimo itu ada yang namanya tradisi megungan. Jadi ada yang kayak membantu orang tuanya untuk menyiapkan tradisi itu. Kemudian ada yang lagi kuliah online. Jadi setiap kumpul itu pasti ada yang nggak ikut. Pokoknya nggak lengkap lah kayak gitu. Kemudian dari donasi nih, kan kita nggak program ini tidak dari donasi kita sendiri ya, dari orang lain. Apa sih yang membuat Mas kuat untuk menerima motivasi, apa sih yang terbesar dari Mas sendiri berani menerima uang dari orang lain untuk disalurkan ke orang banyak? Ini kita kembali lagi ke tujuan kita. Tujuan kita kan baik dan kita sudah yakin kalau kita baik dan kita harus siap segala sesuatunya. Entah itu kita ditolak pas dari donasi, terus ditanya ini apa itu legal atau asli gitu, kita kan harus siap. Dan selama perjalanan alhamdulillah kita tidak menemui yang seperti itu. Cuma mereka masih belum tahu apa sih apa gerakannya itu apa, terus gimana dan sebagainya, itu masih kurang pengetahuan aja. Untuk yang lainnya ya masih bisa kita atasi lah atau gitu. Jadi aku juga mau pertanyaan tambahan nih yang nggak ada di list tapi jadi kepribadian Mas ini, maksudnya kepedulian Mas ini apa imbas dari gerakan pramuka atau kegiatan pramuka selama Mas ikuti selama SD, SMP, SMA atau muncul secara sendiri? Yang pasti dari imbas kegiatan. Kebanyakan kita dari kegiatan sebelumnya, entah itu dari sekolah SMP, SMA dan sebagainya. Jadi kita inisiatif, kenapa kita nggak bisa buat, kan masyarakat juga bisa buat. Terutama kita masyarakat milenial, jadi mungkin lebih enak kita cari informasi. Jadi untuk kegiatan itu ya kita bisa aja. Tuh teman-teman, jadi kalau seumpama ada kegiatan-kegiatan di sekolah langsung aja ikut, siapa tahu itu bisa menambah ilmu buat kita sendiri, bukan cuma ilmu akademik aja, tapi ilmu untuk mengasah kemampuan diri untuk memimpin, kemudian untuk kepedulian terhadap sesama dan lain sebagainya kayak gitu. Betul seperti itu Mas. Kemudian pertanyaan kelima nih,
harapan apa sih yang Mas harapkan untuk terjadinya? Kan Mas udah melaksanakan gerakan sosial nih. Harapan apa sih atas gerakan sosial itu? Harapannya sih yang pasti kita harapannya yang baik. Ya awalnya itu kita dari anggota dulu harapannya kita semakin sadar, karena ini kan awalnya kita yang buat. Ya, kalau yang buat aja nggak sadar kan ya lucu. Jadi kita tekankan untuk yang katakanlah panitia itu harus menjadi leader untuk mungkin keluarganya, masyarakat sekitarnya, bahwa menjaga kesehatan itu penting dan harus, terutama di masa seperti ini. Kemudian untuk masyarakat luas yang mungkin yang bertepatan dapat masker dari kita gitu, itu harapannya mereka juga sadar bahwa nggak semuanya itu bisa dianggap enteng lah. Kan biasanya masyarakat masih menganggap enteng, virusnya itu masih di kota, di desa nggak ada, itu anggapannya salah. Jadi harapannya dari masyarakat sendiri harus sadar bahwa menjaga kesehatan itu penting dan harus mulai dari sekarang, nggak harus di minggu depan, bulan depan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya lebih cepat Lebih cepat lebih baik biar virus corona cepat pergi gitu ya Mas. Oke. Jadi pertanyaan terakhir nih buat teman-teman milenial di luar sana, ada nggak wejangan untuk teman-teman ya untuk bukan hanya sekedar untuk melakukan gerakan sosial yang besar juga enggak, tapi untuk keluarganya sendiri lah gitu. Ini sedikit curhat ya. Yang saya bukan disukai gitu ya. Yang kurang saya suka lah ya. Masyarakat kita itu terlalu berlebihan untuk menyikapi sesuatunya. Dari awal ada yang libur masker lah atau yang apalah itu menurut saya gimana ya, kurang tepat, karena menurut saya segala penyakit atau segala mungkin musibah itu kan pasti ada hikmahnya atau kita diatur. Kita tinggal mungkin kita bisa menjaga, kita bisa mengantisipasi dan sebagainya tanpa berlebihan gitu. Dan untuk teman-teman milenial yang di luar sana, kita menuruti wejangan pemerintah dengan berada di rumah saja, tapi kita juga harus punya peran. Nah, punya peran itu nggak harus di rumah juga. Misalnya kita bisa berbeda tadi di keluar, di masker. Nah itu kan salah satu contoh kita memerangi atau berkontribusi dalam mencegah dan sebagainya itu. Yang intinya kita melawan itu. Jadi untuk teman-teman, kalau kalian bisa di rumah ya silahkan, tapi kalau kalian bisa keluar silahkan, tapi usahakan itu yang bermanfaat. Jangan masih main-main di luar lah atau ngopi lah atau apa, itu masih banyak sih, tapi ya kalau bisa dikurangi. Kalau menghilangkan mungkin masih belum, tapi alangkah lebih baiknya kita mengurangi, kemudian sambil jalan kita ada progresnya lebih baik. Tidaknya mengurangi sedikit demi sedikit ya, nggak langsung hilang gitu. Itu tadi jawaban dari Mas Yogi yang sangat luar biasa, yang sangat memotivasi kita anak muda untuk melakukan setidaknya hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Itu ya baik keluarga, tetangga dan lain sebagainya kayak gitu kan, teman-teman. Jadi aku mohon maaf nih kalau seumpama tadi ada banyak noise-nya, ada suara kendaraan dan lain sebagainya. Jadi ini tuh kita syutingnya sebenarnya udah jauh banget dari jalan raya, tapi tetap aja tetap kedengeran. Jadi mohon maaf kalau semua ada noise tertentu. Nah, untuk menutup wawancara kita, ngobrol-ngobrol santai kita sama Mas Yogi, aku punya sebuah kata-kata. Kalau seumpama sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.